Dan berkata, orang Nasrani, kami anak-anak Allah dan para kekasihnya, katakanlah, maka kenapa dia menyiksa kalian sebab dosa-dosa kalian, bahkan kalian mengira dari siapa yang dia ciptakan, dia mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan bagi Allah kerajaan di langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, dan kepada kalian mengatakan tidak datang pada kami dari seorang pembawa kabar gembira dan tidak pula seorang pemberi peringatan, maka sungguh telah datang pada kalian seorang pemberi kabar gembira dan seorang pemberi peringatan, dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata pada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian ketika Dia menjadikan pada kalian para nabi, dan Dia menjadikan kalian para raja, dan Dia memberikan pada kalian apa yang tidak Dia berikan pada seorang pun dari semesta. Wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi yang disucikan itu, yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Janganlah kalian kembali atas belakang kalian, maka kalian akan berbalik sebagai orang-orang yang merugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada kaum yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami tidak akan sehingga mereka keluar darinya. Maka jika mereka keluar darinya, maka sesungguhnya kami orang-orang yang masuk. Berkata dua orang laki-laki dari orang yang takut telah memberi Allah telah memberi atas keduanya. Masuklah kalian atas mereka di pintu gerbang itu. Maka jika kalian memasukinya, maka sungguhnya kalian orang-orang yang menang. Allah, dan pada maka bertawakallah kalian.
Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa Inna nab'u nadallaha abadan ma damu fiha fatab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa wa akhi fafruq bainana wa bain qawmin fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alayhim arba'ina sanatan yatiruna fil ard fala ta'sa 'alal qawmil fasiqin. Watlu 'alayhim naba'a ibnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف alamin. قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري Tahu ata akhi قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Sadaqallahul azim. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasukinya selama-lamanya, selama mereka berada di dalamnya. Maka bila engkau dan Tuhan engkau, maka berperanglah engkau berdua. Sesungguhnya kami di sini orang-orang yang duduk. Qa'idun. Orang-orang yang duduk. Ahuna. Di sini. Inna. Sesungguhnya kami. Faqatilah. Maka berperanglah engkau berdua. Anta wa rabbuka. Engkau dan Tuhan engkau. Fadhhab. Maka pergilah. Fiha. Di dalamnya. Madamu. Selama mereka berada. Abadan. Selama Namanya kami tidak akan memasukinya. Inna. Sesungguhnya Ya kami. Musa. Wahai Musa. Qalu. Mereka berkata. Sama-sama. Mereka berkata. Wahai Musa. Sesungguhnya kami tidak akan memasukinya selama-lamanya. dalamnya belakang tuh. Maka pergilah engkau dan Tuhanku. Maka berperanglah engkau Dan berdua sesungguhnya kami sini orang-orang yang duduk.
Dia berkata, dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidaklah aku menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Maka pisahkanlah di antara kami dan di antara kaum yang fasik itu. Wa bainal qaumil fasikin. Dan kaum yang fasik itu. Fafruq bainana. Maka pisahkanlah di antara kami. Illa nafsi wa akhi. Kecuali diriku dan saudaraku. Inilah amliku. Sesungguhnya Aku tidaklah tidak aku menguasai. Qala Rabbi, dia berkata, wahai Tuhanku, sama-sama. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak memiliki kecuali diriku dan saudaraku, maka Pisahkan. Maka kami di antara kami dan di antara kaum yang fasik itu. Yang Qala fa innaha. Dia berfirman, maka sesungguhnya dia diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan tersesat di bumi itu. Maka janganlah engkau bersedih atas kaum yang fasik itu. Alal kaumil fasikin, yang fasik, fala taksa, Maka janganlah engkau bersedih, yatihuna fil ard, mereka akan tersesat di bumi itu. Arba'ina sanah, selama 40 tahun. Matun alaihim, diharamkan atas mereka. Qala fa innaha, dia berfirman, maka sesungguhnya dia, sama-sama. dia berfirman, Maka sesungguhnya dia mengharamkan sama kalian 40 tahun. Mereka akan tersesat di bumi itu. Maka janganlah engkau takut pada kaum yang fasik itu. Dan bacakanlah atas mereka berita tentang dua putra Nabi Adam dengan kebenaran ketika keduanya berkorban dengan suatu pengorbanan, maka diterima dari salah satu keduanya dan tidak diterima dari yang lain. Dia berkata, sungguh aku benar-benar akan membunuh engkau. Dia berkata, sesungguhnya hanyalah Allah Dari orang-orang yang bertakwa. Minal muttaqin. Orang yang innama yataqabbalullah. Hanyalah Allah menerima. Qala, dia berkata, qala la aqtulannak. Dia berkata, sungguh aku benar-benar akan membunuh engkau. Walam yutaqabbal minal akhar. Tidak diterima dari yang lain. Fatukub min ahadima, maka diterima dari salah satu dari keduanya. Qarraba kurbanan, ketika keduanya berkorban dengan suatu nai Adam bil haq, berita tentang dua putra Nabi Adam dengan kebenaran. Watlu alaihim
atas mereka cerita. Ya, Dan bacakanlah dan bacakanlah atas mereka tentang dua putra Nabi Adam dengan ketika kedua Nah, angkat terima satu dari keduanya dan tidak diterima dari yang lain. Dia berkata, sungguh aku benar-benar akan membunuh. Dia berkata, sesungguhnya hanyalah Allah dari orang-orang yang bertakwa. wah, Sungguh jika engkau membentangkan kepadaku tangan engkau agar engkau membunuhku, tidaklah aku orang yang membentangkan tanganku kepada engkau agar aku membunuh engkau. Sesungguhnya aku takut pada Allah, Tuhan semesta alam. Rabbal alamin. semesta alam. Allah. sesungguhnya Takut pada Allah. Li'aqtulaka. Agar aku membunuh engkau. Ilaika. Pada engkau. Ya dia. Tanganku. Ma'ana bibasitin. Tidaklah aku orang yang membentangkan. Litaqtulani, dan engkau membunuh aku. Yadaka, tangan engkau. Lain basatta ilayya, sungguh jika engkau membentangkan kepadaku. Sama-sama, sungguh suka. Sungguh jika engkau Tangan engkau agar engkau membunuh. Tidaklah aku orang yang membentangkan itu kepada engkau membunuh agar aku membunuh engkau. Sesungguhnya aku takut pada Allah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menghendaki sekiranya engkau akan kembali dengan dosaku dan dosa engkau, maka engkau akan menjadi dari para penghuni neraka. Dan demikian itu balasan terhadap orang yang tadi ya belum jazaa'uz zalimin, Balasan bagi orang-orang yang zalim itu wadzalika, dan demikian itu min ashabinar, dari para penghuni neraka. Kata engkau akan menjadi biismi wa ismika, dengan dosaku dan dosaku. Antabu'a, kiranya engkau akan kembali. Ini uridu'an, Sesungguhnya aku menghendaki engkau lagi antabu'a, sekiranya engkau akan kembali. Sama-sama, sesungguhnya aku menghendaki sekiranya engkau akan kembali dengan dosaku dan engkau, maka engkau akan menjadi para di neraka, dan demikian itu balasan orang-orang yang zalim. maka nafsunya mendorong padanya
membunuh saudaranya, maka dia membunuhnya, maka jadi orang-orang yang merugi. orang yang merugi. Dari belakang. Minal khosirin. Dari orang-orang yang merugi. Asbaha, maka dia menjadi fakotalahu, maka dia membunuhnya, qatla akhihi, membunuh Saudaranya. Nafsuhu. suhu Dari nafsu. fatawa'at, Mendorong. maka nafsunya mendorong hatinya untuk membunuh saudaranya, maka dia membunuhnya, maka dia menjadi orang dari orang yang merugi. maka Allah mengirimkan. Sama-sama. Maka Allah mengirimkan seekor burung gagak yang dia menggali di bumi itu. Dan dia memperlihatkan padanya bagaimana dia akan menutupi mayat saudaranya. dia berfirman, Ya. Aduhai celaka aku. Ya, ya wailata, ya wailata wahai. Oh, dari belakang. belum, Dia berkata, dia berkata, wahai celakalah aku. Apakah aku tidak mampu sekiranya aku menjadi seperti burung gagak ini, maka aku akan menutupi mayat saudaraku. Maka jadilah dari orang-orang yang menyesal. Minan nadimin. Dari orang-orang yang menyesal. Asbaha, jadilah dia sau'ata akhi wasatu ba'waria, Maka aku menutupi dan burung gagak ini, burung gagak ini. Dari belakang. Mislah seperti akuna sekiranya aku menjadi ajastu, apakah aku tidak mampu, aku lemah Allahmu. Ya qala ya wailata, dia berkata wahai celakalah aku, sau'ata akhi, saudaranya, kaifa yusari, bagaimana dia akan menutupi, liyuriyahu, agar dia memperlihatkan padanya, fil armi, di bumi, ya bahasu, dia menggali uroban, burung gagak. Allah, maka Allah mengirimkan. Sama-sama, maka Allah mengirimkan seekor burung gagak yang dia menggali di bumi itu. Dia Memperlihatkannya bagaimana ditutup saudaranya.
seperti burung gajah ini, maka aku menjadikan dijadikan dari orang-orang Maka apa? Dia menjadi dari orang-orang yang menyesal. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas dibaca dari awal. Mereka berkata, bisa sesungguhnya kami tidak akan memasukinya selama-lamanya. Mereka berada di dalamnya. Maka pergilah engkau dan Tuhan engkau, maka berperanglah engkau berdua. Sesungguhnya kami di sini orang-orang yang duduk. Dia berfirman Tuhan. ya, Dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menguasai kecuali diriku. dan saudaraku. Maka pisahkanlah ya di Antara kami dan di antara kaum yang fasik itu. Dia berfirman, maka sesungguhnya dia Diharamkan atas kalian 40 tahun. mereka akan kaum yang fasik itu di bumi itu bacakan bersedia atas mereka berita tentang Nabi Adam. Dengan benar. Suatu pengorbanan, maka diterima dari salah satu keduanya dan tidak diterima dari yang lainnya. Dia berkata, sesungguhnya aku benar-benar akan membunuh engkau. Dia berkata, sesungguhnya hanya Allah menerima dari orang yang bertakwa. jika engkau Jika engkau membentangkan kepadaku tangan engkau, agar engkau membunuh tidaklah orang membentangkan tanganku tapi kepada engkau agar aku membunuh engkau. Sesungguhnya aku takut pada Allah Tuhan. Sesungguhnya aku kau kembali dosaku engkau akan kembali kiranya engkau akan kembali dengan dosaku dan dosamu, maka kamu akan menjadi yang itu balasan orang yang maka mendorong dagingnya dirinya, maka nafsunya mendorong padanya, membunuh saudaranya, maka dia membunuhnya, maka dia menjadi yang orang-orang yang merugi. maka Allah Maka Allah mengirimkan dan burung gagak
Dia menggali di bumi ini. Bumi Memperlihatkan padanya bagaimana dia menutupi mayat saudaranya. Dia berkata, meja aku, apakah aku tidak mampu sekiranya aku jalan seperti burung gagak ini. Maka aku menutupi mayat saudaraku. maka jadilah dia seperti orang yang sal. Langsung saja kita teliti. Ilhab nadahulah kami Masuk di ilapa mudorek madinya sekolah yang dulu beberapa satu masuklah jangan latadakun orang masuk dakhil yang di madakul masuknya sekolah Dakhola masuknya duhulan Ilhab aman keluar pergilah aman maka pergilah fi'il amar madinya Zahaba mudoreknya yadhabu pergilah idhab la tadhab zahid maghrib ya apa maghrib masdarnya lihat Lihat itu apa orang-orang duduk duduk isim apa fa'il madinya kalau ada yang utu mudu jadi bab satu duduklah jangan orang latak yang di makmur masdarnya kalau tempat duduk maq'ad amliku aku membeli fi'il apa madinya malaka yamliku milikilah pemilik yang dikuasai mamluk pemilik ufruk artinya fi'il apa dia mudoreknya pisahlah jangan yang memisahkan mamluk motornya apa ufruk masanya farkon fasikin orang-orang isim apa asiklah jangan orang fasik yang di masdarnya kusukon apa bulana aku fi'il apa madinya kata jangan pembunuh yang dibunuh pembunuhan kotlan
Tasapa. Membentangkan. Engkau membentangkan. Fi'il madhi. Mulainya Ya bersutu. Oh ya bersutu. Itu. Bentangkanlah. Udsuk. jangan Lata bersut. orang membentang, Nasib. dibentang. Mabsut. Bastokan. Mas bagian itu. Pastokan, pastok. Abdullah, aku bunuh sudah tadi ya. Abdullah. Al-Zalimin, orang-orang Boleh. Pak Fa'il. madinya udara ya. Ya, limo. Ini ayalah, Lim. jangan orang ini ayah. Ya. Oh, sirin. Orang-orang rugi. Fa'il. Karo ya. Oh, sirin. Madinya siro. Sir. Latah sir. Orang yang merugi. Bahasa. Pak. Apa? Allah mengirimkan bahasa. Maat. Bahasa. Allah mengirimkan. Iya. Allah mengirimkan. Allah mengirimkan seekor burung. Bahasa fi'il madi mudhari'nya Bahasa ya bangsu. ya ba'asu. Ya bangsu. Jumlah jangan Lata bahas. yang mengutus yang di Membahas. dasarnya biasa. Biasa. Nadimin, Nazimi. orang-orang isim apa Fa'il. tadinya Nadima. nadima. Oh, Nadima yang dalam. Nadima yang dalam. nadima dasarnya nadaman. Teman. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada, langsung kita pahami. Kemarin diterangkan Nabi Musa mengajak Bani Israel masuk Palestina. Sudah dimata-matai oleh Nabi Musa tentang kondisi mereka. Yang apa kemarin? Semua mata-mata dipesani, jangan ceritakan bagaimanapun kondisi mereka, ternyata dikhianati. Mencerita, akhirnya orang Bani Israel jadi takut, tidak berani berperang. Maka mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan memasukinya negeri itu selama-lamanya, selama mereka berada di dalamnya. Bila engkau dan istri engkau berperanglah. Maka pergilah, berperanglah, kami duduk di sini. Jadi itu yang diucapkan orang Bani Israel
ketika diajak masuk ke Palestina. Tapi masuknya itu tidak bisa masuk, harus perang dulu juga. Karena negeri itu sudah dihuni oleh kaum yang lain karena terlalu lama mereka tinggal ke Mesir. Jadi untuk masuk ke negerinya harus perang. Makanya mereka tidak berani berperang, terus mengatakan begitu kepada nabinya. Bila kamu sendiri sama Tuhanmu, nanti kalau sudah menang, kami akan masuk. Biar kami duduk di sini menunggu kabar. Ya. Maka ternyata semua Bani Israel tidak ada yang mau ikut sama Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengadu kepada Allah. Wahai Tuanku, sesungguhnya aku tidak menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Jadi tidak ada yang mau ikut aku berperang, merebut kembali tanah air mereka itu kecuali cuma beliau sendiri sama saudaranya. Saudaranya siapa? Nabi Harun. Maka karena Nabi Musa sudah sangat jengkel kepada mereka ya, pada umatnya itu, maka Nabi Musa berdoa jelek. Ya Allah, pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasik itu. Jadi, memang yang pisahkanlah ya, Musa dipisahkan dengan kaum yang fasik itu. Tidak mau ketemu mereka, tidak mau kumpul dengan mereka. Maka langsung doanya dikabulkan. Allah berfirman, sesungguhnya dia diharamkan atas mereka. Selama 40 tahun mereka akan tersesat di bumi. Artinya Palestina, dia Palestina. Gara-gara mereka diajak masuk tidak mau, maka Allah firmankan negeri Palestina itu diharamkan atas mereka. Jadi mereka tidak boleh tinggal di bumi itu. Selama 40 tahun mereka akan tersesat di bumi. Di mana? Di lembah Sinai. Nah, mereka muter-muter di sana, tidak bisa keluar. Sampai 40 tahun. Terus melihat kondisi kaumnya seperti itu, gitu ya, 40 tahun. Terus Nabi Musa sedih melihat kaumnya yang di lembah Sinai tidak bisa keluar, itu muter-muter di situ. Mau keluar, balik lagi ke tempat semula. Selama 40 tahun ketika Nabi Musa sedih, Allah hibur, kamu jangan sedih atas kaum yang kafir itu. Kaum yang fasik itu. Fasik itu sudah tahu kebenaran tapi mengingkari kebenaran. Itu berarti apa? Berarti pelajarannya sejengkel-jengkel kita kepada orang yang kita cintai, jangan keluar doa-doa yang buruk. Nanti kalau doanya dikabulkan, tambah menyesal sendiri. Nah terus, orang Bani Israel itu termasuk di antara dosa mereka, keburukan mereka suka melakukan pembunuhan. Termasuk nabi-nabi mereka bunuh. Termasuk Nabi Muhammad juga berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan oleh mereka. Ya, maka supaya hal itu tidak terus-menerus menjadi, supaya jadi peringatan bagi mereka, maka beliau diperintahkan mengkisahkan maka supaya mereka tidak suka melakukan pembunuhan, maka Rasulullah diperintahkan membacakan kepada mereka tentang kisah dua putra Nabi Adam. Jadi saling Qabil dan Habil. Keduanya korban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Terus yang tidak diterima itu marah kepada yang diterima. Dia mengatakan, saya akan bunuh kamu. Nah, ketika yang diterima mau dibunuh, dia mengatakan, loh kenapa korban kamu tidak diterima, kok kamu nyalahkan saya, kamu bunuh saya, gitu ya. Mestinya kamu jadikan bahan introspeksi. Allah itu hanya menerima korbannya orang yang bertakwa. Kamu tidak melandasi korbanmu dengan ikhlas karena Allah. Tapi malah Habil yang dijadikan sasaran, mau dibunuh.
Lalu bagaimana sikap Habil ketika mau dibunuh oleh Qabil? Wahai Qabil, jika kamu membentangkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, saya tidak akan bentangkan tanganku kepadamu untuk membunuh kamu. Saya takut pada Allah. Jadi apa? Ya, terserah kamu bunuh saya tidak akan balas. Tidak akan balas. Karena saya takut kepada Allah. Nah, kenapa tidak balas? Karena saya ingin agar kamu kembali nanti kepada Allah dengan membawa dosaku dan dosamu. Maka kamu menjadi penghuni neraka. Itulah balasan terhadap orang-orang yang zalim. Gitu ya. Jadi dosamu sama dosaku. Maksudnya apa? Jadi orang itu yang terbunuh secara aniaya, dosa-dosanya semua ditanggung oleh orang yang membunuh. Gitu. Jadi bersih langsung. Ya. Habil mengatakan begini itu bukan ingin saudaranya masuk neraka, tetapi apa? Sebagai bentuk peringatan ya atau nasihat. Tetapi karena dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu, dinasihati begitu tidak mempan apa-apa, maka nafsunya mendorongnya untuk membunuh saudaranya, maka dia bunuh saudaranya itu, maka jadilah dia di antara orang yang merugi. Ya Pak? Karena apa? Dialah yang pertama kali membuat sunnah pembunuhan. Maka setiap ada pembunuhan dia dapat kiriman dosanya. Maka ketika si Habil sudah terbunuh, Qabil itu bingung. Ini mayatnya akan diapakan? Bingung. Karena bingung maka dibawa jalan-jalan, dibawa kemana-mana. Maka dalam kondisi begitu Terakhir, ya maka apa? Allah mengirimkan. Oh ya, lalu Allah ketika bingung maka Allah mengirimkan burung gagak. Jadi burung gagaknya itu bertengkar, berkelahi, yang satu mati, yang satu hidup. Kemudian yang hidup itu menggali-gali ke bumi untuk menutupi mayat saudaranya. Gitu ya. Kenapa itu Allah kirimkan untuk memberi inspirasi ya kepada siapa? Kepada Qabil, bagaimana seharusnya dia memperlakukan orang yang sudah mati. Jadi kan tidak harus diapakan itu ya. Maka melihat peristiwa itu si Qabil menyalahkan dirinya sendiri, gitu ya. Wahai celakalah aku, artinya bodoh, betapa bodohnya aku, gitu ya. Apakah aku tidak mampu meniru seperti burung gagak itu? Kenapa tadi kok saya bawa-bawa? Dikubur itu kan enak, gitu ya. Maka dengan dikubur itu saya bisa menutupi masa darahku, lalu jadilah dia menjadi orang yang menyesal. Menyesal di sini banyak keterangan, bukan menyesal membunuh Habil, tapi menyesal telah bawa-bawa tadi ya. Kenapa kok tidak dikubur sejak tadi? Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tanya Ustaz. Tapi yang saya belum paham yang hubungan yang lembar, apa yang mereka tidak mau masuk itu nggih ke Palestina. Terus dengan yang cerita dua anak Nabi Adam ini apa Ustaz hubungannya ketidakmauan Bani Israel berperang dengan yang cerita Nabi Adam. Jadi ini konteksnya menerangkan tentang keburukan orang Bani Israel. Oh, Ya. begitu. Keburukan pertama yang suka membangkang. Keburukan pertama suka membangkang ketika diperintahkan oleh Nabi mereka tidak mau langsung melawan, tapi jika membangkang banyak alasan. Itu keburukan mereka diceritakan dalam kisah itu. Gitu ya. Nah, keburukan kedua mereka suka melakukan pembunuhan. Gitu ya. Jadi Nabi dibunuh, bahkan Nabi Muhammad pun
berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan oleh mereka, untungnya gagal, gitu ya. Maka untuk menasihati mereka tentang keburukan mereka yang sudah melakukan pembunuhan itu, maka Nabi diperintahkan mengisahkan tentang Qabil dan Habil, gitu ya, tentang awal mula terjadi pembunuhan di atas bumi, gitu ya. Ustaz ada lagi. Ya. Ustaz, kalau yang ini kan mereka di Lembah Sungai nih, Ustaz nih. Ya. Yang cerita, jadi kan mereka dari Lembah Sungai, kemudian disarankan oleh Nabi Musa berperang ya Ustaz nih, ke Mesir nih Ustaz nih. Ke Palestina. Gitu ke Palestina. Yang Lembah Sinai itu di mana Ustaz? Kenapa? Yang di Jadi Mesir. intinya kan mereka di Mesir. Okay. Nanti di Mesir nyebrang lautan itu ya, dijelaskan lautan oleh Nabi Musa. Orang Bani Israel selamat, orang Fir'aun tenggelam. Ya, terus mereka melanjutkan perjalanan dengan arahnya ke Palestina. Kan mereka tujuannya pulang, ya. Pulang tanah air mereka kan Palestina. Diajak Nabi Musa pulang ke tanah air mereka yang sudah ratusan tahun mereka tinggalkan itu. Ternyata negeri itu sudah dihuni orang. Nah, disitulah rute yang mereka lewati untuk menuju Palestina dari Mesir itu melewati lembah Sinai. Nah, terus sebelum masuk ke Palestina, Nabi Musa mengirimkan 12 mata-mata ya, untuk memata-matai posisi musuh mereka yang menempati Palestina itu. Nah, sementara itu mereka orang Israel singgahnya itu di lembah Sinai itu, ya, di lembah Sinai, menunggunya di situ. Terus ternyata ketika diajak masuk ke Palestina tidak mau, kemudian karena doanya Nabi Musa tadi ya, Fakhruk bainana wa bainal qaumil fasikin, terus mereka tidak bisa keluar dari lembah Sinai. Jadi yang jelas setelah itu kan Laut Merah ya. Jadi dari Mesir ke Laut Merah ke arah Palestina, ya di situ ada lembah Sinai. Lembah Sinai gurun, jadi antara Mesir dan Palestina. Gurun Sinai, sekarang disebut Gurun Sinai, gitu ya. Itu kan padang pasir. Selama 40 tahun. 40 tahun. Kalau yang ini Ustaz ada Salma dan Saul itu Sama, itu di lembah Sinai. Di lembah Sinai. Jadi pada saat mereka di 40 tahun di situ itu mereka diberi nikmat itu ya. Jadi kisah tentang dipancarkan 12 mata air, terus dikasih iman salwa, di panas dinaungi mendung, itu ketika mereka di lembah Sinai. Dalam posisi dihukum pun mereka masih mendapatkan nikmat, ya. Tapi kalau tidak dikasih itu ya mati semua, ya. Mati kan di sana itu tidak ada tanaman, tidak ada pohon. Tapi mereka tidak bersyukur itu yang minta timun, minta apa? Ya, karena bosan ya. Jadi kabari makan itu terus. Karena dulu ketika masih di Mesir kan bisa makan macam-macam. Karena Mesir itu subur ya. Ketika di lembah Sinai, kepingin makanan yang dulu biasa mereka makan nggak ada di sana. Gitu ya. Mereka sering minta-minta dimanja oleh Allah ya. Dimanja oleh Allah. Minta gitu dituruti. Akhirnya jadi tidak dewasa, tidak jujur untuk menerima kebenaran. Orang kalau ada kebenaran tidak mau menerima apa adanya, terus cari-cari alasan macam-macam, itu kan sifat kekanak-kanakan, gitu ya.
Jadi seperti anak kecil, kapan mungkin barangkali karena terlalu dimakjau, jadi tidak dewasa. Gitu ya. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Kami